Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sampai kita berjumpa lagi dengan satu bulan, yaitu bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut-pengikut yang setia, termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah manusia yang punya jabatan tinggi, bukanlah manusia yang kaya berlimpah, tetapi manusia yang mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara sisi Allah Ta'ala adalah yang paling takwa. Salah satu untuk memudahkan kita menggapai ketakwaan kepada Allah Ta'ala yaitu dengan menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah sarana yang paling efektif kita untuk menjadi orang takwa. Dan itulah tujuan ibadah puasa kita yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang takwa. Jadi jelas sekali tujuannya kita diperintahkan berpuasa ada lain adalah untuk mencapai ketakwaan, untuk mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan puasa bisa mencapai ketakwaan? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang paling lama. Kita rasakan sholat 5 menit, sedekah sebentar, setelah sholat bisa maksiat lagi, setelah sedekah bisa maksiat lagi. Tapi ibadah puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dari mulai masuknya sholat subuh sampai masuknya sholat maghrib, itu ibadah yang lama. Bahkan ada sampai lebih dari 12 jam. Di situ kita ibadah puasa bisa menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga kaki kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari hal-hal maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita bisa menahan mata kita untuk tidak memandang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dengan puasa kita bisa menahan telinga kita untuk tidak mendengar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa kita bisa menahan lisan kita untuk tidak berbicara kalimat yang keji, kalimat yang kotor, bahkan menahan mulut kita untuk tidak bergibah, menggunjing. Dengan puasa kita bisa melakukan tangan kita untuk memegang, bekerja dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dengan berpuasa, kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik. Puasa bisa menahan dari segala macam perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita betul-betul berpuasa untuk mencapai target kita. Target kita yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Oleh sebab itu, bagaimana kita
mengukur diri kita apakah sudah mencapai ketakwaan atau belum. Oleh sebab itu, mari kita ambil pendapat Sayyidina Ali agar menjadi bahan renungan pada kita tentang kriteria orang-orang bertakwa. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, "At-taqwa huwa al-khawfu anil jalil wal amalu bima pitanjil wa sukru anil jajil warrido bil qalil wal istidadu lil yakhil." Ada 5 ciri orang-orang yang bertakwa. 5 kriteria orang bertakwa. Yang pertama adalah khaufu anil jalil, tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bisa menjadikan kita tertanam pada Allah taala. Sehingga kita bisa saja minum di kamar mandi sendirian tidak melihat. Bisa saja kita buka tidak yang tahu, tapi tidak tahu kenapa? Karena kita merasa Allah memperhatikan kita, muncul sifat takut pada Allah Ta'ala. Ini puasa harus menghadirkan rasa takut kita pada Allah. Sehingga orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala inilah yang disebut dengan ulama. Innama yasallahu min ibadil. Innama yasallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah hanya para ulama. Mereka merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kriteria orang bertakwa itu wal amalu bima pitanjil, yaitu beramal dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di bulan yang suci, diturunkan kepada Nabi yang suci dan bersumber dari Zat yang maha suci. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu bisa mencapai derajat yang Allah cintai. Karena dengan Al-Quran membersihkan hati kita. Bulan Ramadan, bulan mensucikan hati kita dengan belajar Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, kriteria orang bertakwa itu wasukru anil jajil. Bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan yang banyak. Begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, hendaklah kita syukuri. Karena kita tidak sanggup menghitung-hitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka sebagai bentuk kita syukur pada Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kriteria orang bertakwa yaitu warido anil qalil. Ridho terhadap yang sedikit. Ketika orang diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sedikit, dia ridho. Inilah tertanam pada sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Sifat qanaah inilah yang akan menjadikan seseorang ridho terhadap apa yang Allah berikan. Yang terakhir, ciri orang bertakwa adalah wal istidadu lil yaumil akhir, yaitu mempersiapkan diri untuk hari yang panjang, yaitu untuk hari akhirat. Dunia ini hanya sementara. Dunia hanya tempat kita melintas saja. Sesungguhnya kehidupan kita ada akhirat. Sejauh mana sudah kita persiapkan untuk mencapai sana. Akhirat ada kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka orang bertakwa akan mempersiapkan dirinya untuk hari akhirat. Inilah ciri kriteria orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan dengan puasa di bulan Ramadan ini kita bisa mencapai takwa dan kita bisa menintrospeksi diri kita dari 5 kriteria apakah sudah ada pada diri kita semuanya. Yang 5 itu atau sebagian. Ketika sebagian, mari kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa agar kita semua dimudahkan dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Demikianlah, mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.